Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Ustadz hari ini? Saya harapkan selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Safar, Ustadz menggantikan Ustadz Paed dalam mata pelajaran fikih di kelas 3. Baik, melanjutkan pelajaran Ustadz Paed yang tempo lalu, kita melanjutkan pelajaran ketiga atau bab ketiga dengan judul tayamum di halaman 25. Baik, kita lanjut ke video berikut. Tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci. Nah, selain cara bersuci wudu, mandi, juga ada cara untuk bersuci namanya tayamum. Tayamum menjadi rukhsah. Apa arti rukhsah? Rukhsah artinya keringanan. Tayamum menjadi rukhsah atau keringanan saat seseorang tidak mendapatkan air atau dalam perjalanan atau saat-saat darurat. Gimana contohnya? Contohnya ketika sakit, tidak boleh menyentuh air, maka cara bersucinya melalui tayamum. Dengan tayamum, Islam memberikan jalan kemudahan bagi umatnya supaya dalam keadaan apapun dapat mendirikan solat. Inilah salah satu hikmah dari tayamum. Tidak bisa menyentuh air atau dalam keadaan air tidak ada atau sulit didapat, maka caranya tayamum. Maka tidak ada yang tidak mungkin kalau dalam beribadah. Pengertian tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat untuk memenuhi kesucian sebagai syarat dibolehkannya beribadah. Apa syaratnya? Kita lanjut ke slide atau video berikutnya. Dengan demikian, tayamum dimaksudkan sebagai pengganti wuduk atau mandi dalam menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Tayamum sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air, tidak menemukan air, tidak ada air karena beberapa halangan. Contohnya, karena sakit menghalang untuk terkena air. Misalnya ada luka bakar. Jika terkena air, maka akan terasa sakit. Jadi cara untuk bersuci boleh dengan tayamum. Dan alasan kedua, karena tidak ada air. Sudah dicari air kemana-mana. Ke arah barat tidak ada, ke arah timur tidak ada, ke arah utara tidak ada, ke arah selatan tidak ada. Maka boleh menggunakan tayamum sebagai cara bersuci, baik menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Silahkan dicek anak-anak Ustadz, yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan
Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Maksudnya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maksudnya jika antum mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar, tapi tidak menjumpai air atau tidak boleh terkena air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Caranya, usaplah wajah dan tangan sampai siku dengan debu tersebut. Nah, anak-anak Ustaz, masuk kita ke pembahasan syarat dan rukun tayamum. Syarat-syarat tayamum ada beberapa hal yang harus ada ketika akan melakukan tayamum. Tanpa salah satu dari beberapa hal tersebut, dari beberapa syarat tersebut, maka tayamum yang kita lakukan tidak sah atau batal. Adapun syarat-syarat melakukan tayamum tersebut ada 4 syarat. Yang pertama, sudah masuk waktu solat. Nah, tayamum ini disyariatkan untuk orang-orang yang terpaksa. Jika sebelum masuk waktu solat, artinya belum dinyatakan terpaksa. Jika sudah masuk waktu solat, namun tidak menjumpai air atau tidak boleh terkena air, maka disyariatkan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, sudah berusaha mencari air tetapi tidak dapat. Sudah mencari kemana-mana tetapi tidak dapat, tidak memperoleh air. Misalnya lagi di hutan atau di tengah padang pasir, kemana-mana tidak ada air, maka dianjurkan untuk tayamum. Kemudian syarat yang ketiga, ada halangan karena sebab-sebab tertentu untuk menggunakan air, seperti sakit. Apabila menggunakan air, maka sakitnya akan bertambah parah. Misalnya, seseorang kena luka bakar, jika terkena air, maka akan bertambah sakit. Nah, untuk itu disyariatkan untuk bertayamum supaya tidak merasakan sakit. Kemudian syarat yang keempat, dengan bertayamum dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Jadi tidak sembarang tanah yang kita gunakan untuk bersuci. Harus tanah yang bersih, tanah yang suci, tidak ada najis di tanah atau debu tersebut. Sesudah membahas syarat tayamum, kita lanjutkan ke pembahasan rukun tayamum. Rukun tayamum juga terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, niat tayamum. Bagaimana niatnya? InsyaAllah di video berikutnya akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu. Kemudian rukun yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah atau debu. Yang keempat atau yang terakhir, dilakukan secara tertib. Bagaimana maksud tertib? Harus diawali dengan niat, kemudian wajah dan tangan. Tidak boleh tangan dulu, tidak boleh wajah dulu baru niat, tidak boleh. Harus diawali dengan niat. Nah, anak-anak Ustaz, mungkin untuk video kali ini Ustaz cukupkan sampai syarat dan rukun tayamum. InsyaAllah di video berikutnya kita lanjutkan dengan sunnah tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Terima kasih atas perhatiannya. Ustaz ucapkan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.